Investa News, kembali lagi bersama saya Igede Seret Mandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 21 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melemah pada perdagangan Selasa. Indeks ditutup terkoreksi 0,38% atau setara 25,6 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.626,15 dan ke level tertinggi hariannya di posisi 6.688,81. Indeks sektoral yang melemah paling dalam yakni sektor barang baku yang turun 1,64%, lalu diikuti sektor properti yang tertekan 1,53%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,4 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,95 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 8,24 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut membebani laju gerak IHSG antara lain PT Astra International yang melemah 1,09%. Lalu ada saham PT Bank Mandiri dengan penurunan 0,46%. Dari dalam negeri, penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Mei 2023 terindikasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari saldo bersih tertimbang penyaluran kredit baru pada Mei 2023 yang tercatat sebesar 82,6%, lebih tinggi dari SPT pada bulan sebelumnya, yakni 68,9%. Di sisi lain, bursa Asia cenderung melemah. Indeks Straits Times tercatat turun 0,49%, indeks Shanghai Composite melemah 0,46%, indeks Hang Seng ambles 1,54%, sedangkan indeks Nikkei 225 masih menguat tipis 0,06%. Sementara itu, bursa Amerika Serikat tutup pada awal pekan ini karena libur Juneteenth. Di Asia, pelemahan terjadi di tengah investor yang khawatir bahwa penurunan suku bunga terbaru China tidak akan cukup untuk meningkatkan kepercayaan pada ekonomi yang melemah. Pasar juga mengharapkan paket stimulus yang lebih besar dari Beijing. Pada Selasa, Bank Sentral China memangkas suku bunga pinjaman acuan untuk pertama kalinya dalam 10 bulan sebesar 10 basis poin. Namun, besaran pemangkasan itu lebih kecil dari perkiraan pasar. Di sisi lain, China dan Amerika Serikat gagal menghasilkan terobosan besar apapun selama kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Beijing. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk menstabilkan hubungan agar tidak mengarah kepada konflik. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah. IHSG melemah 25,6 poin ke level 6.660,45 pada akhir perdagangan Selasa kemarin. Dana asing masih keluar dari bursa saham dengan total net sales 410,91 miliar rupiah. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan koreksi pada IHSG terjadi akibat tekanan atas harga komoditas logam dan juga energi. Kondisi itu tercermin pada kinerja saham-saham sektor barang baku dan sektor energi. Selain itu, hari ini ada aksi ambil untung atau profit taking di saham-saham barang konsumen primer seperti ICBP dan UNVR. Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Rio Ferdian mengatakan bahwa pelemahan IHSG juga disebabkan oleh sentimen antisipasi pasar terhadap rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dijadwalkan pada Rabu dan Kamis. Bank Indonesia diperkirakan kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Bank Indonesia juga akan mempertimbangkan petunjuk dari Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed yang kemungkinan akan menaikkan suku bunganya 2 kali pada tahun 2023. Analis MNC Sekuritas Hermitia Wicaksana mengatakan terkoreksinya IHSG juga disebabkan oleh sentimen yang cenderung sepi. Di sisi lain, Hermitia melihat ada normalisasi price earning ratio
IHSG dari tahun lalu. Tahun lalu diperkirakan IHSG mencapai 15 hingga 16 kali. Aditya memprediksi IHSG pada Rabu berpeluang menguat terbatas di level 6.665 hingga 6.688. Meski begitu, waspadai juga potensi koreksi IHSG ke level 6.614. Sedangkan Ivan memperkirakan indeks masih berpeluang terkoreksi akibat penurunan harga komoditas dan kecenderungan aksi jual oleh investor. Proyeksi Ivan, IHSG akan bergerak melemah ke level 6.600 hingga 6.655 hari ini. Sedangkan menurut Rio, IHSG berpeluang menguji resisten area di 6.600 hingga 6.630. Untuk trading hari ini, Ivan merekomendasikan saham TLKM, BBNI, TWOR, dan Buka. Sedangkan Aditya menyarankan saham TOWR, SRTG, dan PNLF. Lalu Rio melihat ada peluang buy on support pada ACES, AMRT, dan juga MAPI. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau berbalik menguat pada perdagangan Selasa setelah terkoreksi selama 2 hari sebelumnya berturut-turut. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX Stock Exchange menguat 0,13% menjadi 1.966,55 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkerek 0,12% ke level 1.954,85 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,18% menjadi 101,942. Selain itu, pasar menantikan kesaksian Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell yang dijadwalkan pada Rabu dan Kamis waktu setempat. Hal itu dinantikan pasar untuk mendapat petunjuk terkait arah suku bunga acuan di masa depan. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.061.000, turun Rp2.000 per gram dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp943.000 per gram, lebih rendah Rp2.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia naik terbatas pada perdagangan Selasa. Minyak naik di tengah penetapan besaran pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Cina yang lebih kecil dibandingkan yang diharapkan investor. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juli 2023 naik 0,7% menjadi 71,86 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun minyak mentah Brent pengiriman Agustus 2023 naik 0,72% ke level 76,64 US dollar per barel di London Futures Exchange. PBOC pada Selasa memangkas 2 suku bunga pinjaman acuan yang terdiri dari suku bunga pinjaman 1 tahun dan LPR 5 tahun masing-masing sebesar 10 basis poin. Sementara itu, pemerintah Cina masih membahas langkah-langkah guna memacu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Beberapa bank besar diketahui telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi 2023 untuk Cina di tengah kekhawatiran pemulihan pasca COVID yang mulai goyah. Selain dari Cina, kebijakan di Eropa dan juga Amerika Serikat turut dicermati pasar. 2 pembuat kebijakan di Bank Sentral Eropa mengusulkan kenaikan suku bunga lebih lanjut di tengah risiko inflasi yang lebih tinggi. Pasar juga menunggu pernyataan dari Ketua Federal Reserve Amerika Serikat, Jerome Powell, sebagai petunjuk mengenai suku bunga di masa depan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan pada perdagangan Selasa 20 Juni. Tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih berlanjut menanti masa depan suku bunga The Fed. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mencermati bahwa mayoritas mata uang global bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena pasar masih merespon
Suku bunga Fed tetap dipertahankan di level 5 hingga 5,25% pada Juni 2023. Namun Fed masih menaikkan suku bunga acuan kembali. Research and Education Koordinator Valbury Asia Futures, Nana Wahyudin, menyoroti bahwa pelemahan mata uang Garuda karena faktor eksternal yaitu ketidakpastian ekonomi global dari negara maju seperti Amerika dan China. Permasalahan ini membuat negara-negara maju mengalami krisis likuiditas, sehingga langkah antisipasi adalah melakukan penarikan data pada investasi aset keuangan di emerging market. Reni memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran 14.990 hingga 15.095 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu, sedangkan Nana memproyeksikan rupiah berada di rentan 14.950 hingga 15.180 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Srenandalas, pamit undur diri. Sampai jumpa.